Selamat datang di segmen analisa. Kita update terkait dengan persidangan kasus Ibu Tuti dan juga Amel dengan terdakwa adalah Yosep. Sejumlah saksi itu terus diperiksa dalam persidangan ini dan mayoritas semuanya memberatkan terdakwa Yosep. Salah satu saksi yang aku dalami adalah keterangan dari seorang perempuan yang bernama Upi. Jadi saksi ini di malam kejadian itu melakukan aktivitas, dia nganterin suaminya bolak-balik lewat area TKP itu sekitar jam 3-an pagi. Nah, dia mengatakan dengan yakin di persidangan bahwa dia melihat ada sosok pemuda yang katanya ada jambang, terus juga pakai jaket ya, dan lagi di atas motor Matic, kemudian lagi main HP. Itu adalah sosok yang bernama Abi. Tetapi memang dia mengakui dia nggak kenal sama Abi, dia nggak kenal sama Arigi atau Mimin. Dia kenalnya hanyalah Yosep, terus juga kedua korban, Amel dan juga Tuti. Dan saksi ini, Upi ini, dia mengaku bahwa dia temannya Amel. Sebenarnya dulu satu SMP-nya bareng walaupun beda kelas. Terus dia memang pernah dibantu oleh keluarga Bu Tuti karena dia termasuk dari keluarga yang kurang mampu dalam hal pendidikan. Coba kita cari tahu peristiwa yang disampaikan di sini sudah aku rangkumkan. Poin-poin utamanya yang menurut aku menarik untuk kita bahas adalah begini, bahwa di malam kejadian setelah aktivitas antar suami sekitar jam 3-an pagi, saya tuh memang agak takut gitu karena sendirian udah nganterin suami. Saya sempat berhenti di dekat area Alfamart yang ada di dekat area Alfamart, dekat area TKP. Terus saya ngeliat lagi ada orang yang duduk di atas motor lagi main HP. Saya ngeliatnya dari jarak dekat, itu memang sosok yang saya ketemu di Polda Jawa Barat katanya. Tapi awalnya ya memang saya nggak tahu namanya siapa. Jadi ditanya nih sama di persidangan, coba jelaskan bagaimana Anda bisa mengetahui itu adalah Abi. Jadi pertama begini, saya melihat dari jarak dekat. Karena apa? Karena memang saya itu takut waktu itu mau pulang, jadi saya berhenti dulu nunggu di dekat area di Alfamart tersebut. Kalau ada mobil atau motor yang lewat, jadi saya biar mengikuti di sana. Jadi memang saya jalannya itu sangat lambat sekali. Jadi pada saat itu saya ngelihat ada sosok anak muda, ada jambangnya, pakai jaket di atas motor Matic. Ya udah, saya masih inget aja karena saya ngelihat wajahnya kan gelap katanya ya, di Alfamart juga cahayanya tidak semaksimal di hari-hari biasa gitu kalau udah terang. Tetapi dia bisa melihat dengan jelas menurut Upi adalah karena si pemuda tersebut lagi main HP dan cahaya dari HP itu menyilaukan ke wajah dia, makanya dia bisa ngelihat jelas dan dia pun jalannya pelan. Lantas bagaimana dia mengenali bahwa itu adalah sosok Abi? Jadi ceritanya menurut dia, setahun lalu ada polisi yang datang menanyakan apakah benar Anda itu melihat sosok di area TKP sekitar jam 3-an pagi, kemudian dideskripsikan, digambarkan, mungkin dia sudah dikasih foto kali ya, apakah yang ini, apakah yang itu. Tapi kan kalau foto nggak clear nih Anjas, takutnya resolusinya nggak bagus, atau nanti pakai filter, atau banyaklah kemungkinan lainnya. Akhirnya si Upi ini, saksi ini, ketemu dengan dua tersangka di Polda Jawa Barat yang bernama Abi dan juga Arigi. Baru-baru kemarin waktu di Bandung, berarti Polda Jawa Barat ya, kantornya kan di sana, saya ditemuin dengan orang-orangnya. Nah, dikasih tahu bahwa ini namanya Abi, ini namanya Arigi. Terus ditanya sama polisi, menurut Ibu Upi, yang mana yang ketemu waktu itu? Dia nunjuk, oh yang ini, karena ada jambangnya. Ternyata itu adalah yang bernama Abi. Itu adalah secara singkat kronologi bagaimana saksi ini bisa mengetahui sosok bernama Abi tersebut. Tapi kalau kita lihat dari pembelaannya Abi ya, alibinya bilang bahwa pada saat 18 Agustus ya, jatuhnya dini hari, jam 3-an pagi ya menurut dia, ya katanya dia lagi tidur di rumah, ada Bu Mimin sebagai saksinya, ada juga Pak Yosep yang katanya juga tidur di sana. Oke, itu adalah bagian yang pertama. Nah, yang berikutnya ditanya sama Upi ini ya, apakah Anda dekat dengan Bu Tuti dan juga Amel? Katanya enggak, saya enggak dekat, saya cuma tahu aja karena memang saya pernah dibantu. Jadi kalau ada yang bilang dia bohong atau termakan kayak isu-isu karena sudah ngelihat sosial media, ada yang framing sana dan situ, which is yang disampaikan dari kuasa hukumnya terdakwa Yosep ya, Roman Hidayat, bahwa saksi itu kelihatan banget katanya banyak yang settingan gitu. Ya oke, itu adalah hal wajar yang namanya kuasa hukum
pasti akan membela kliennya. Oke, sekarang kita bahas adalah statement dari Roman Hidayat yang melakukan pembelaan, tetapi justru menurut aku juga memberikan ada potensi bahwa memang saksi tersebut benar. Salah satunya adalah pada saat Roman Hidayat ini mengkritik video CCTV yang dari tempat service jok. Ada salah satu saksi yang memberikan keterangan dari CCTV yang dia miliki di tempat service jok tersebut yang menjelaskan bahwa ternyata Pak Yosep itu terekam di CCTV sudah dikalibrasi itu adalah di menit 06.50 lebih 1 detik. Artinya jam 6.50 waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian aku cek nih dengan beberapa teman-teman yang berada di kawasan Subang. Ternyata antara lokasi service jok tersebut menuju ke rumah TKP jaraknya nggak sampai 300 meter. Itu nggak jauh. 300 meter itu kan kalau kita jalan kaki paling juga 5 menit, 10 menit sudah sampai. Apalagi terekamnya Yosep itu pakai sepeda motor. Oke, 6.50.01 anggap aja 5 menit naik motor. Artinya harusnya Yosep itu sampai di lokasi TKP adalah jam 6.55 waktu Indonesia Barat. Itu udah lambat banget kecepatan motornya. Tetapi kan kita ketahui ada jejak digital menunjukkan yang diketahui dari handphonenya Yosep ya. Karena kan Yosep pada saat datang itu kan salah satu bagian yang dia katakan adalah saya tuh bingung masuk, terus dia nelpon HP-nya Amel pertama kali nggak diangkat. Habis itu nelpon Yoris dan nelpon yang lain-lain lagi. Makanya kita bisa mendapatkan data detail Yosep ngakunya datangnya 7.15 karena dicocokkan dengan data digital tersebut kapan pertama kali nelpon Amel, nelpon Yoris dan sebagainya. Ada jarak kurang lebih berapa menit itu? 6.55 menuju ke 7.15 20 menit. Ada jarak 25 menit lah. Dikurangi 5 menit adalah mungkin dia proses jalan, proses parkir dan sebagainya. 20 menit itu ngapain Yosep? Itu aja janggal. Kalau dikatakan dari Roman Hidayat bilang bahwa fakta dari CCTV tersebut itu mematahkan semua keterangan saksi yang mengatakan melihat Yosep itu katanya jam 5.30 di CCTV-nya Angger dan juga Ibu Cici ya. Terus juga mematahkan pengakuan dari saksi lainnya yang bilang bahwa ada Yosep pagi hari itu katanya si Novi yang bilang ya saksinya katanya di bawah pohon. Itu dipatahkan semua. Menurut aku enggak. Tidak ada satupun fakta ini yang sudah pasti akan mematahkan kesaksian saksi-saksi yang lalu. Logikanya adalah memang betul Yosep 6.50.01 terlihat di CCTV dari service jok tersebut. Tetapi kan bisa direkayasa sih menurut aku. Rekayasanya adalah begini, kan untuk mempersiapkan semua ini tuh mereka sudah ngerti ya. Bisa aja Yosep lewat area lain ke belakang, sengaja pulang dulu dari titik tertentu, dia sudah tahu CCTV mana yang aktif, dia akan lewat ke area situ dan menunjukkan sengaja kedatangan dirinya agar bisa menjadi alibi. Bahkan kalian juga tahu ya, video yang beredar sudah awal-awal beberapa bulan setelah kejadian bahwa Yosep datang dengan motor Scoopy-nya yang menunjukkan bahwa itu dia jam 7.15. Ya, kok uniknya adalah di kasus ini yang bersifat CCTV ya, yang real gitu kan, yang bisa kita lihat dengan pandangan mata. Yang meringankan Yosep itu gampang banget diketahui. Tapi CCTV yang justru memberatkan Yosep, salah satunya adalah CCTV yang dimiliki oleh Angger dan juga Ibu Cici yang rumahnya tuh berhadapan ya lokasinya dengan TKP itu justru malah dihilangkan atau sengaja atau nggak sengaja dihilangkan. Ya mungkin yang lupa maksudnya gimana jadi Angger itu ngaku ya bahwa CCTV itu sudah diambil oleh oknum dari penyidik gitu kan ya. Kalian sudah tahu namanya siapa oknum tersebut. Tapi pada saat sebelum diserahkan, Angger dan ibunya udah ngeliat dulu CCTV-nya. Pada saat ngeliat udah tahu itu adalah Pak Yosep tuh katanya jam 5.30. Pak Yosep pakai bajunya itu kayak baju putih. Terus juga celananya ya itu yang nggak clear, tapi dengan sesosok pria pakai jaket, jaketnya nggak tahu apakah jaket ini dugaannya apakah mengarah ke Abi. Kalau keterangan dari si saksi Upi, kan dia melihat ada sosok pria yang pakai jambang tersebut, pakai jaket.
Apakah sama-sama jaket ini adalah yang dimaksudkan adalah ke Abi? Ya, mungkin aja. Nah, terus ada yang bilang bahwa Roman Hidayat kan bilang bahwa kalau keterangannya Angger sama Bu Cici itu diabaikan. Kata-katanya gimana ya tadi aku lihat ya, bahwa ya pokoknya intinya keterangannya Angger itu adalah kayak sebuah cerita doang, nonton film gitu, cerita film doang, tapi filmnya nggak ada, jadi itu nggak kuat lah, bisa diabaikan. Mungkin Pak Roman Hidayat lupa ya, dalam dunia hukum itu ada 5 jenis alat bukti. Dan butuh 2 alat bukti untuk menentukan satu isu itu fakta atau bukan. Alat bukti nggak harus cuma CCTV, Pak ya. Ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, ada keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Dengan isu mengenai CCTV tersebut aja, sudah terpenuhi tuh ada 2 orang, yakni adalah Ibu Cici dan juga Angger, yang melihat sosok tersebut adalah memang Yosep. Dengan tegas, ya itu memang Yosep begitu. Secara hukum, alat buktinya sudah ada. Tapi kalau dikatakan ceritanya Angger tuh bisa diabaikan, dikesampingkan, aku tidak melihat mengarah ke sana. Karena kan ya pengacara memang secara hukum diperbolehkan dan diharuskan untuk membela kliennya. Ya menempatkanlah pada kesalahan dan menempatkan hak-haknya agar tidak diambil gitu kan ya. Keterangan Angger itu nggak bisa diperhitungkan, kata-kata Roman Hidayat. Ibarat cuma nonton film aja gitu, jadi nggak ada buktinya. Ya ditanya nih juga sama kan, katanya ya udah kita cecer aja tuh si oknum itu kok bisa menghilangkan CCTV-nya. Padahal dengan kehilangan CCTV tersebut justru yang diuntungkan adalah Yosep sih menurut aku. Tapi kalau dari versi mereka mengatakan enggak, karena kami yakin di CCTV tersebut bukan Yosep, jadi CCTV tersebut justru dihilangkan untuk menguntungkan pihak Danu. Ya pasti bakal bisa dibolak-balik, tetapi ya kita kembali lagi ke awal. Siapa sih Danu? Memang Danu punya kekuatan apa? Punyakah Danu kekuatan ekonomi, kekuatan sosial untuk menyuruh seseorang, apalagi seorang anggota polisi oknum, jabatannya juga tinggi, untuk menghapus, menghilangkan, ngebayar pakai apa gitu loh. So, itu adalah bagian yang unik teman-teman. Ada juga misalnya ada keterangan dari Roman Hidayat juga tentang saksi yang siapa? Yang bilang bahwa ada ngeliat Abi katanya lagi beli gorengan, atau dia mau beli gorengan ngeliat Abi, tapi alibi dari kuasa hukumnya mengatakan bahwa itu bukan Abi, itu adalah anak sekolah yang lewat pakai tas, kesannya adalah Abi. Ya mungkin aja itu betul ya, karena sekali lagi bahwa menurut Roman Hidayat ini ada banyak kejanggalan dari para saksi, bahwa mereka ini kebanyakan tidak pernah diperiksa di Polres Subang, tetapi langsung diperiksanya di Polda Jawa Barat. Ya, apakah itu sebuah jaminan kalau nggak pernah diperiksa di Polres Subang, tapi tiba-tiba di Polda Jawa Barat, artinya adalah semua direkayasa atau sudah disetting? I don't think so. Dengan melihat kasus obstruction of justice yang sudah bukan lagi sekedar dugaan, karena sudah banyak alat bukti yang mengarah ke sana, CCTV itu nggak tahu sengaja dihilangkan atau nggak sengaja hilang, kemudian sejumlah oknum masuk ke dalam TKP di hadapan sejumlah oknum polisi juga, apakah itu sebuah kewajaran atau tidak, dan banyak isu lagi yang menurut aku mungkin mereka diperiksa langsung Polda Jawa Barat, karena Polda Jawa Barat udah tahu nih ada orang yang main-main di kasus ini, makanya dibandingkan mereka terus roasting, lebih baik ya mereka selesaikan langsung. Dan menurut aku sih sudah sangat jelas sekali kalau aku lihat dari Abi, sudah dari Yosep, udah banyak alat bukti, lebih dari 2 alat bukti yang merujuk bahwa mereka sangat terlibat dalam peristiwa ini. Tapi nggak tahu nih buat Polda Jawa Barat, kenapa untuk Abi, Arigi, dan juga Mimin sampai sekarang itu masih belum dilakukan penahanan. Unik ya, karena setahu aku teman-teman, untuk pasal yang atau hukuman di atas 5 tahun penjara itu harus ditahan. Apalagi ini kasusnya adalah yang berencana atau spontanitas. Hukumannya minimal 15 tahun penjara. So, itu adalah hal yang bisa aku update terkait dengan persidangan kasus Subang. Kalau ada update terbaru mungkin yang aku lewatkan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar video ini. Terakhir, jangan lupa subscribe, terus juga like Facebook pageku ya, Dian Jasa Sumara, dan juga TikTokku ada juga Dian Jasa Sumara. Terima kasih semuanya sudah menonton, sampai jumpa.